Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa khalaqana lil ibadati. Wassalatu wassalamu ala الرسول الكريم إمام العباد والعابدين حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا سهل لنا في طاعاتك وجعلنا جميعا ممن قام لأداء الواجبات والفرائض، وجعلنا من الذين صفت قلوبهم لعبادتك وذكرك. اللهم يا ربنا اجعل أولادنا من خيار عبادك واختم لنا بالحسنى واحشرنا مع حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا وفقنا إلى الخير والهدى والتقى وسهل لنا إلى الخير والهدى والتقى. اللهم يا ربنا ارزقنا الإخلاص ووفقنا إلى الإخلاص. اللهم يا ربنا انفع بما علمتنا ونعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا اهدنا في من هديت. اللهم يا ربنا اهدنا في من هديت. اللهم يا ربنا اهدنا في من هديت. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah, senantiasa nikmat Allah diberikan kepada kita, nikmat yang tiada batas dan henti, sehingga pujian yang paling tepat adalah subhana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Maha suci Allah, maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang mampu memujimu dengan sesempurna pujian, melebihi dari pujianmu terhadap dirimu sendiri ya Allah. Pujian dari Allah adalah pujian yang paling istimewa. Maka sungguh jika Allah memuji seorang hamba, maka itu pujian dari yang maha terpuji. Ini adalah gelar termulia. Maka yang dipuji dari hamba-hamba Allah adalah hamba-hamba yang hatinya senantiasa dekat kepada Allah, senang di dalam beribadah. Adapun seseorang di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tergantung kekuatan, keterikatan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hikmah yang akan kita baca pada kesempatan ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita kecuali untuk beribadah kepada Allah,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Mengabdi artinya berbuat, bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pekerjaan ibadah yang benar-benar murni ibadah terlihat itu mengabdi kepada Allah, ataupun ibadah dalam bentuk pengabdian kepada sesama manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini maknanya seseorang menyadari bahwa dirinya adalah hamba. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad dengan hamba adalah di saat Nabi Muhammad pada puncak kemuliaan dan keistimewaan, yaitu waktu Isra Mi'raj. Digelari Nabi Muhammad subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Jadi gelar hamba ini adalah gelar yang paling hebat bagi kita. Maka kalau kita sudah bisa membuktikan penghambaan kita kepada Allah, maka sesungguhnya itu puncak. Karena kita benar-benar nyambung dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat seseorang merasa dirinya adalah sudah tidak seperti hamba Allah, dan ini adalah puncak ketersesatan, kesombongan, kekafiran, merasa dirinya bukan hamba Allah Subhanahu wa taala, maka gelar hamba adalah gelar yang paling disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selagi kita menjadi hamba Allah, maka apa yang kita lakukan hendaknya atas dasar karena kita hamba. Sebelum mengharap surga, pahala, maka melakukan amal ibadah ini karena kita hamba. Kalau kita kembali kepada hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari yang dahulu-dahulu, hikmah yang pertama kedua, jangan sampai engkau berbangga dengan amalmu. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Di antaranya ada orang yang hidupnya itu mengandalkan amalnya. Merasa dirinya sudah ahli ibadah, sudah kiai, sudah ustadz, sudah kayaknya sudah ahli surga. Maka akan muncul nanti perendahan terhadap hamba yang lainnya. Sebetulnya dia itu belum menghamba kepada Allah yang sesungguhnya. Karena apa? Dia dengan amalnya malah menjadi sombong. Justru ini paling bahaya. Dan tidak sadar yang demikian ini. Semestinya orang menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, semakin dia itu merendah. Tapi dengan amal ibadahnya itu merasa sudah hebat, sudah luar biasa. Dan ini adalah puncak keterjerumusan. Dan terus Imam Ibn Athaillah As-Sakandari membimbing kita untuk mencapai kesempurnaan di dalam ibadah. Kemudian setelah itu, kita lihat manusia di dalam beribadah ini bermacam-macam. Ada yang giat, ada yang lemah, ada lagi yang ibadahnya kok bentuknya lain, jarang ke masjid hanya pas-pasan, tapi sebetulnya dia punya nilai ibadah yang tinggi. Maka di sini kita akan membaca satu hikmah dari Ibn Athaillah As-Sakandari, hikmah yang ke-9. Tanawwa'at, qala Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin, ila anqal. Beliau menyampaikan Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya yang ke-9, tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at akan bermacam-macam. Ajnasil a'mali, jenis amal. Jadi berbeda-beda dan bermacam-macamnya amal seorang hamba itu bitanawwu'i waridatil ahwali, karena berbeda-bedanya hal seseorang. Lah hal itu apa? Hal itu keadaan.
Jadi berbeda-beda bentuk ibadah ini tergantung perbedaan keadaan seseorang. Jadi setiap orang itu mempunyai hal. Para ahli tasawuf itu membahas masalah hal ya. Hal itu satu keadaan antara dia dengan Allah dan keadaan antara dia dengan sesama manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin gamblangnya begini untuk lebih jelasnya. Kita itu mempunyai dua keadaan hal. Hal itu satu keadaan yang melewati seseorang dan ia akan pergi dan datang dan pergi. Keadaan halnya para waliullah. Hal itu keadaan yang tiba-tiba datang kepada seseorang, tiba-tiba orang itu kok cinta ibadah, tiba-tiba orang itu kok rindu ibadah, itu hal. Maka hal ini ada dua macam. Keadaan yang datang kepada seorang hamba ini ada dua model. Yang pertama adalah hal nafsiyah. Keadaan jiwa, hati, ruh seseorang. Maka yang menjadikan berbeda-bedanya amal seseorang itu karena berbeda-bedanya tingkat rohaniyatnya seseorang, kerinduannya kepada Allah. Ini yang menjadikan berbeda amal. Bisa digambarkan begini. Ada seorang hamba mempunyai kerinduan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, tapi melihat dari sisi kasih sayang Allah, kelembutan Allah, rahmat Allah. Karena seorang hamba tidak mungkin bisa mencakup semua kebesaran Allah, tidak. Kita mampu bagian daripada sifat-sifat kebesaran Allah. Mampu memahami, merasakan bagian atau faham dengan roh hati kita bagian daripada sifat-sifat kebesaran Allah. Misal, ada seorang hamba yang keimanannya itu bangkit, tumbuh karena kesadaran pemahamannya akan sifat kasih sayang Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga mudah dia itu bersyukur. Alhamdulillah, Masya Allah. Kasih sayang. Dia memahami karena Allah Maha Pengasih, saya pun harus Maha Pengasih. Sehingga orang ini di saat mengajak kepada seseorang berhubungan dengan orang lain, maka dengan penuh kasih. Ada orang yang seperti itu. Karena dia melihat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka di saat dia berhubungan dengan orang lain dengan penuh kasih. Dan semakin orang itu memahami sifat-sifat Allah yang banyak itu, maka semakin sempurna di saat berhubungan dengan sesama manusia. Jadi berhubungan apa? Keimanan, kedekatan hatinya dengan sifat-sifat Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala melalui pemahamannya terhadap sifat-sifat. Ini menghantarkan seorang untuk beribadah. Mohon maaf ini agak pelik ya. Jadi misal itu tadi, kalau ada orang memahami Allah Maha Pengasih dan Penyayang, ternyata tidak cukup. Memahami Allah yang Maha Pengampun misalnya. Kalau kita, seseorang memahami Allah, kenal Allah sebagai yang Maha Pengampun, maka akan segera dia itu memohon ampun kepada Allah. Di saat melakukan salah, maka dia akan segera memohon ampun kepada Allah. Tapi ini kalau tidak diimbangi dengan sesuatu yang lain, bisa saja orang itu sampai terjerumus kepada tingkat, Allah kan Maha Pengampun, saya mau berbuat apa saja, nanti saya minta maaf. Maka harus diimbangi dengan pemahaman sifat yang lain lagi, bahwa Allah adalah Maha Menyiksa. Allah Maha Menyiksa. Maka di saat itu akan ada seimbangan. Di saat dia mau terjerumus dalam dosa, aku akan disiksa oleh Allah. Dan di saat melakukan dosa, dia tidak putus asa, Allah Maha Pengampun. Maka mengenali sifat-sifat Allah ini penting. Mulai dari sifat wujud kita, sampai memahami Asmaul Husna yang sekaligus nama Allah yang mengandung makna sifat-sifat Allah. Semakin orang itu sempurna memahami sifat-sifat Allah, maka tingkah lakunya, perbuatannya semakin istimewa. Akan tapi yang menonjol sifat kasih sayangnya misalnya. Yang menonjol sifat kasih sayangnya, atau istilahnya Allah yatajalla fi ibadihi bi rahmatihi, istilahnya Allah tampak kepada hamba tersebut dengan sifat kasih sayangnya,
maka hamba ini akan benar-benar merasakan sifat kasih sayang, maka dengan orang lain pun mudah kasih sayang. Kalau menjadi dai atau ustadz, yang diseru adalah makna kasih sayang. Tapi ada satu lagi ustadz, rupanya dia memahami, dia mengenal sifat-sifat Allah, yang paling dekat dengan hatinya adalah sifat bahwasanya Allah adalah Maha Al-Qahhar, yang jika berkehendak tidak ada yang melawannya. Allah Al-Muntakim, Allah akan membalas kepada hamba-hamba yang berdosa. Allah yang akan menyiksa. Maka jika ada seorang memahami sifat Allah dari sisi ini, dari sisi Allah yang maha menyiksa, Allah akan maha membalas kepada hambanya, maka muncullah orang yang ahli iman. Di saat ia berdakwah kepada Allah, akan menyeru kepada hambanya, mengingatkan agar jauh dari maksiat. Allah menyiksa, Allah menyiksa. Jadi begitu. Jadi akan muncul karakter dari hal ini. Maka dari hal di dalam hatinya berbeda amalnya. Ini dalam berdakwah pun ternyata selalu, ibu, Allah maha pengasih, jangan ibu seperti itu. Maka masa ibu kok dolim kepada orang, Allah kan maha pengasih. Yang satu melihat orang dolim, bahasanya lain. Ibu, kalau ibu dolim nanti disiksa oleh Allah. Semuanya mengajak keindahan. Akan tapi bahasa yang dihadirkan ini berbeda. Karena apa? Hal nafsiyahnya itu berbeda-beda. Keadaan dirinya itu berbeda. Maka semakin orang dekat memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan, Allah yatajalla fi nafsihi bi, Allah akan tampak di dalam diri seorang tersebut dengan sifat-sifat Allah. Yang pengasih, yang penyayang, yang pengampun akan tampak kepada hamba-hambanya. Maka disinilah yang diisyaratkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Maka semakin orang kenal Allah Subhanahu wa taala, maka halah nafsiyahnya ini semakin hebat. Keadaan dirinya semakin hebat. Jadi jangan hanya sekedar mengenal Allahur Rahman di lidah. Fahami betul bahwasanya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kenapa kita tidak bisa menyantuni fakir miskin di sekitar kita? Allah Maha Kaya, kenapa kita harus pusing urusan rezeki? Allah kan yang sudah berjanji bahwasanya wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Tidak ada barang melata di bumi ini kecuali Allah yang akan memberi rezeki. Kenapa kita susah? Jadi halah nafsiyah itu adalah sebetulnya ada dua macam. Halah nafsiyah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan seseorang kepada Allah inilah yang menjadikan berbeda-bedanya amal kita. Ini yang pertama. Kemudian hal yang kedua adalah hal kebersamaan. Bagaimana kita dengan sesama manusia? Berbeda-beda kewajiban kita dengan sesama manusia. Berbeda-beda pergaulan kita dengan manusia. Ini yang menjadikan ibadah juga berbeda. Amal berbeda. Contoh, seseorang ustadz yang kebetulan sudah tidak punya anak, tidak punya istri. Maka di dalam tugas berdakwahnya dia harus lebih banyak konsentrasi di dalam mengajar saja. Tapi sisi lain ada ustadz yang dia punya anak banyak dan istri. Maka di samping dia mengajar, ternyata dia harus bekerja. Ini berbeda. Padahal di saat dia cari uang, nilainya sama dengan yang mengajar. Karena sama-sama melaksanakan kewajiban. Jadi berbeda-beda tugas kita di dunia ini dengan sesama manusia. Ini menjadikan amal kita berbeda. Orang, kalau Ibn Athaillah Sakandari menggambarkan itu begini. Hubungan kita dengan sesama manusia, itu yang menjadikan kita ini punya fungsi yang berbeda, tapi nilainya sama. Hubungan dengan manusia, ini punya fungsi berbeda. Contoh, seorang ustadz punya tugas mengajar. Karena dia punya ilmu, dia punya amanah dari Allah adalah untuk mengajar. Maka ibadahnya dia adalah mengajar. Kalau dia meninggalkan ilmunya, lalu keliaran atau nongkrong di pinggir pos satpam sana,
dosa, dia zalim. Karena apa? Tugasnya dia adalah ngajar. Tapi sebaliknya, orang yang telah mendapatkan tugas untuk bekerja di pos satpam sana, itu ibadahnya di situ. Di saat dia berubah ke tempat iktikaf, lalu meninggalkan pekerjaannya, jadi dosa. Nah inilah, amalnya nilainya sama sebetulnya, tapi bentuknya berbeda-beda. Makanya kita memahami amal ini adalah bukan bentuknya sujud, rukuk, bukan. Kadang-kadang ada orang sujud, dosa. Kadang-kadang orang-orang iktikaf di masjid, dosa. Tetapi yang harus dipahami adalah ada satu hal yang semuanya orang harus memenuhi. Wajib yang pasti ya. Wajib yang semua orang sama, yang tidak beda. Misalnya semuanya wajib sholat ya. Semuanya wajib sholat. Semuanya wajib zakat. Semuanya wajib zakat bagi yang mampu. Setelah ini namanya kewajiban bersama. Tidak ada beda. Semua orang yang mukallaf punya kewajiban bersama. Jadi ini adalah sebenarnya sholat 5 waktu. Selesai. 5 waktu saja. Anggap yang haji, yang lain-lain. Anggap saja kewajiban kita adalah sholat 5 waktu. Jadi setelah sholat 5 waktu ini, kalau sholat 5 waktu semuanya sama. Tidak ada beda. Selebihnya dari ini berbeda-beda sesuai dengan tugas kita di masyarakat. Maka jangan sampai kita teledor, punya anak banyak, iktikaf di masjid dakwah, anaknya kelaparan sampai minta-minta. Lihat, tidak jadi ibadah, dosa dia di situ. Makanya ternyata setiap orang dengan orang lain itu berbeda cara ibadahnya. Bukan ibadah yang sholat tadi loh ya, ibadah yang disepakati tidak bisa ini, harus sama. Semua orang harus melakukan sholat. Tidak boleh ada orang melakukan sholat, saya mau kerja apa? Saya mau meninggalkan sholat, mau kerja, enggak. Setelah orang melakukan wajib yang disepakati ini, wajib bersama ini, semua orang punya kewajiban. Setelah itu tambahannya untuk meningkatkan kemuliaan di hadapan Allah, ini berbeda-beda sesuai dengan fungsinya di masyarakat. Seorang pejabat yang semalaman tidak tidur, ternyata mikir apa yang harus saya perbuat buat umat saya esok hari agar mereka baik. Itu pahalanya sama dengan kiai yang tahajudan semalam suntuk ya. Bentuknya beda. Tapi nilainya di hadapan Allah sama. Inilah yang disentuhkan oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari agar kesadaran semuanya dengan fungsinya. Diniatkan semua karena Allah Subhanahu wa taala, jalankan fungsi Anda, jangan sampai dengan hawa nafsu. Ada orang ke masjid dengan hawa nafsu, tahajud dengan hawa nafsu, sedekah dengan hawa nafsu. Tetapi di saat bersih dari ditunggangi hawa nafsu, maka nilainya di hadapan Allah mulia. Maka benar, tanawwa'at ajnasul a'mal, jenis amal itu bermacam-macam, bisa berbeda-beda. Bitanawwi waridatil ahwali, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan hal keadaan orang dengan orang yang lain. Kadang-kadang ada orang, Masya Allah, sholatnya suan fardu tok, tidak ada lagi. Fardu tok saja. Sudah tok saja ya. Yang lainnya tidak. Jangan dianggap ini rendah. Ternyata apa? Masya Allah. Dia itu setelah Assalamualaikum tuh rupanya ada kewajiban yang tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Ingat bahwasanya di rumah tadi dia nyalain kompor takut kebakar ya. Berarti kan dia harus bersegera kan? Apa model nggak mau sholat sunnah? Loh, ada kewajiban yang di dalam benaknya kita tidak tahu. Maka di sini orang tidak boleh suudon kepada manusia. Tidak boleh prasangka buruk kepada seseorang siapapun. Yang penting dia sudah menjalankan fardu, beres. Alhamdulillah. Jangan sampai ini orang model sholat fardu tok, nggak pernah sholat sunat. Belum tentu. Bisa saja sholatnya di tempat lain kan? Kan tidak tahu. Bisa saja ibadah kerjanya itu lebih bagus daripada sholat sunnahnya. Ada orang kerja di sebuah perusahaan, dapat kesempatan untuk sholat. Lihat. Ada waktu untuk sholat, ada barangkali di sebuah perusahaan, ada diberi kesempatan waktu untuk sholat. Lihat. Ada yang curang. Sholatnya pelan-pelan, habis sholat ngobrol, kesempatan. Ini memanfaatkan. Ini ada penyakit semacam ini, ada hawa nafsu itu. Semestinya dia itu tugasnya sholat saja, tidak usah ditambah yang lain-lainnya. Setelah itu membaca Al-Quran setengah juz.
Dipikir ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia meninggalkan kewajiban dengan orang yang dia telah akad kerja dengannya. Haram dia. Baca Al-Qur'annya jadi haram di sini. Maka orang harus tahu tugasnya masing-masing ya, kewajiban masing-masing. Jangan dianggap ibadah itu hanya sujud saja. Jangan dianggap ibadah itu hanya membaca Al-Qur'an. Jangan dianggap ibadah itu hanya iktikaf di masjid yang berada di tempat, misalnya ada yang jualan di sana, ada ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita hadirkan. Jadi dimanapun Anda berada, bagaimana Anda punya nilai ibadah. Ingat Allah. Anda bekerja karena Allah. Mencari nafkah karena Allah. Bahkan di dalam hadis Nabi yang sangat banyak disebutkan bahwa orang bekerja itu seperti orang di jalan Allah. Perang di jalan Allah. Inilah Ibn Athaillah As-Sakandari mengingatkan. Kemudian ada hal yang sering ditemui oleh para waliullah. Itu hal nafsiyah. Kita kembali kepada yang pertama. Ini adalah gambar global ya. Bahwasanya orang itu berbeda-beda kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hal. Jadi bisa kita membuat satu titik. Seorang hamba kepada Allah. Hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemahaman kesadaran akan sifat Allah itulah yang menjadikan berbeda-beda di dalam ibadah. Kemudian kepada sesama manusia. Hubungan dengan sesama manusia yang karena Allah ini juga berbeda-beda. Orang yang punya anak berbeda dengan orang yang tidak punya anak. Orang kaya ibadahnya berbeda dengan seorang ustadz. Mungkin bahasa yang kami hadirkan adalah pintu surga itu semuanya sama dekatnya. Diberikan oleh Allah kepada hamba semuanya itu sama. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang goblok, yang ulama. Itu pintu surganya sama, dekatnya sama. Nggak ada ulama pintu surganya lebih dekat dari orang bodoh, nggak. Pejabat lebih jauh dari ulama, nggak. Semuanya sama. Siapapun yang memasuki pintunya akan cepat sampai. Tapi kalau sudah ngelirik pintunya orang lain, nggak sampai-sampai. Anda punya pintu, Anda punya apa sekarang? Saya punya duit banyak. Nah, pintu surgamu lain, bukan pintu surganya ustadz. Apa pintu surgamu? Pintu surgamu adalah dengan hartamu itu. Lihat fakir miskin, yatim piatu, pesantren, masjid perlu dibantu. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Pintu surgamu itu Anda yang punya. Si fakir nggak bisa. Ulama pun belum tentu bisa. Ulama pintunya beda. Pintunya ulama apa? Ngasih contoh yang baik. Ngajar. Lah kalau ulama pintunya yaitu ngajar dan pintunya memberi contoh yang baik, berhayal. Saya akan ngumpulin duit, akan menyantuni 1000 anak yatim. Lihat, akhirnya kerja. Nggak untung dia, bangkrut dia. Tidak dapat apa-apa. Si bodoh, ada pintu. Saya itu goblok, nggak punya ilmu apa-apa. Pintu surga gua apa? Ngaji tok. Seumur hidupnya ngaji, nggak pinter-pinter. Pintunya surga itu sudah. Jadi orang diberi oleh Allah pintu. Jabat, pejabat, jangan berhayal pejabat jadi juru dakwah. Karena bagiannya masing-masing ya. Kalau pejabat ceramah bisa ngacun ya, kecuali pejabat yang alim. Pejabat Anda punya pintu surga yang sama dekatnya dengan ulama. Jabatanmu itulah kau gunakan untuk umat, untuk Islam, maka Anda akan masuk surga secepat-cepatnya. Bahkan pintu surgamu wahai pejabat istimewa. Ulama pun tidak bisa memasuki pintumu. Sebab ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ada kemungkaran yang ulama hanya bisa ngomong saja. Yang bisa menyelesaikan adalah pejabat. Misalnya tempat-tempat maksiat di gedung-gedung besar mewah itu. Kiai hanya keluar teriak-teriak dari luar ya. Mau masuk ditahan. Nanti alasannya jerat hukum. Segala macam pokoknya. Tapi kalau sudah pejabat langsung cek beres. Ya Allah, surgamu paling banyak rupanya wahai para pejabat ini. Akan tapi tidak semua orang senang surga. Ini permasalahannya. Ulama juga orang kaya juga begitu. Jadi oleh Allah diberi surga itu sama dekatnya. Maka masuki surgamu. Wahai orang kaya, Anda punya surga. Wahai orang alim, Anda punya surga. Wahai pejabat, Anda punya surga. Pintunya masing-masing ada. Gak usah ngelirik yang lainnya. Orang kaya gak punya ilmu, berhayal mau ceramah setiap hari latihan. Gak bisa-bisa sampai mati gak jadi penceramah.
Jadi ini adalah sesuai dengan isyaratnya Ibn Athaillah As-Sakandari, bahwa semuanya itu adalah punya pintu sendiri-sendiri, dan sesuai dengan profesi Anda, maka jadilah Anda sebagai ahli ibadah punya amal dengan profesi Anda. Yang jual es, jual bakso, yang pegawai negeri, yang ini semuanya adalah dengan fungsinya masing-masing. Tapi itu semua setelah menjalani sesuatu yang sudah disepakati, yaitu kewajiban-kewajiban. Sholat fardu nggak bisa ditawar, nggak boleh sholat fardu saya mau saya tinggalin, saya mau kerja aja jualan, nggak ada itu. Ini kelebihan maksudnya, ini makna untuk mencapai tingkat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kembali kepada hal yang pertama, hal nafsiyah. Ada para waliullah yang terlihat itu yukhalif, melanggar syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada orang nggak tidur. Sementara kan diharamkan kalau orang menyiksa diri dengan tidak tidur kan. Nabi Muhammad ada orang nggak mau tidur dimarahi. Aku itu paling takwanya orang tidur juga. Kok kamu sok hebat ya? Ada waliullah nggak mau tidur. Tidak tidur. Tapi tidak tidurnya itu bukan dia bermaksud untuk itu. Ada dalam sejarah seorang waliullah itu tidak bisa tidur dalam berhari-hari. Sehingga banyak yang mencaci, wah ini melanggar Allah. Nabi Muhammad tidak ngajari semacam itu. Ini tidak tidurnya itu karena hal kepada Allah. Dia itu pernah punya kesalahan. Suatu ketika itu, dia punya warung, punya toko di sebuah pasar. Setelah itu kebakaran. Setelah kebakaran semuanya itu tokonya dia tok yang selamat, lalu disampaikan kepada dia. Dan dia mengucapkan Alhamdulillah. Setelah dia mengucapkan Alhamdulillah, sadar kalau itu salah. Gak bisa tidur berhari-hari itu. Jadi gak bisa tidurnya bukan dibuat-buat oleh seperti orang sekarang ini, melean ya. Bukan. Karena memang karena takut kepada Allah menjadi tidak bisa tidur. Nah ini hal itu. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mendatangkan sebuah kisah. Seorang yang begitu takutnya dengan pangkatnya. Adalah orang yang dikagumi di masyarakatnya. Semua orang datang kepadanya, dimuliakan, dianggap sebagai waliullah. Muncul kesombongan di dalam hatinya. Dia ingin memerangi dengan bermacam-macam cara, nggak ketemu. Apa ya caranya agar memerangi, agar aku itu tidak merasa menikmati sanjungan dari orang itu. Bingung dia. Tiba-tiba apa? Dia ngelewati hammam, ada baju di situ. Hammam itu kamar mandi umum. Ada baju, dicuri baju itu. Setelah baju itu diambil, dikejar sama orang pencuri, dikejar. Dan dikembalikan itu baju. Setelah itu di kampungnya dia disebut sebagai pencuri. Dia baru lega. Alhamdulillah sekarang tidak ada orang lagi datang kepadaku ya. Ibadahku nyaman. Nah, akhirnya kesombongannya hilang. Lah yang benci dengan Imam Ghazali, mencuri kok boleh itu gimana sih? Nah ini kan suudzon dengan Imam Ghazali yang bercerita. Imam Ghazali bercerita bahwasanya mencuri dengan baju seperti itu memang haram. Tapi dosa kesombongannya lebih gede lagi. Orang itu pengen menghancurkan yang lebih gede dengan melakukan yang lebih kecil. Tapi jangan meniru nanti. Dan itu hal itu. Itu dengan gundah yang berhari-hari. Jangan seperti sekarang. Saya mau nyuri mobil. Kenapa? Biar jatuh diriku. Bukan itu dibuat-buat. Hal itu nggak bisa ditawar itu. Tiba-tiba saja orang itu bingung. Saya itu harus bagaimana ini? Kok saya mulai sombong, menikmati orang pada datang cium tangan, ngasih hadiah. Oh, bingung ya Allah. Akhirnya melakukan sesuatu yang sebetulnya untuk meminta maafnya gampang. Baju dikembalikan kan sudah beres. Hukukun nas sudah beres. Dan dosanya habis itu. Tapi orang merendahkan dia. Lah, direndahkannya oleh manusia, bagi dia adalah dinikmati. Ini adalah termasuk cara. Itu hal namanya, nggak bisa ditiru, bukan orang pura-pura ini. Sekarang ada orang majedupan ya. Sok wali-walian gitu. Wali palsu. Ngelakukan kemaksiatan dibuat-buat. Ya ini nggak benar. Jadi hal itu adalah datang begitu. Makanya disebutkan hal itu keadaan yang datang kadang-kadang pergi. Kadang-kadang datang lagi, kadang-kadang pergi. Ada satu alim, seorang soleh, seorang wali. Lagi berpuasa.
Tiba-tiba ada seorang di masjid itu membagi-bagi air. Tiba-tiba seorang alim itu kok langsung minum air, mengambil air itu. Sampai dikatakan, kamu tidak ada uzur apa-apa, bukan karena walimah, puasa sunnah ini. Bukan karena uzur apa walimah, kenapa kau batalkan puasamu? Kalau orang lihat zahir, mementingkan minum segelas. Ya. Tetapi rupanya apa? Dia itu mendengar orang yang menuangkan air tadi berdoa, semoga Allah mengampuni dan merahmati semua orang yang meminum dari tanganku ini. Rupanya di saat itu dia tergerak ingin rahmat dan pengampunan Allah, langsung diambil itu. Jadi itu hal, bukan dibuat-buat. Jadi puasa nyatok setiap hari dikasih orang, alhamdulillah. Itu nyari-nyari ya. Nanti saya mau puasa, nanti kasih saya minum ya. Bukan itu. Jadi dia mendengar bisikan doa ini, lalu tergerak dan tanpa disadari itu, lalu minum. Karena begitu rindunya dengan rahmat Allah. Karena orang ini husnudzon, prasangka baik. Ini orang soleh yang kerjaannya hanya memberi air minum di masjid. Tidak pernah keluar dari masjid. Dia merasa ingin doa ini didapat. Lalu mengambil minum. Tanpa disadari. Nah ini ada semacam itu. Jadi jangan berprasangka buruk kepada kisah-kisah para waliullah yang sudah masyhur ya. Bukan wali-wali palsu di zaman ini ya. Orang pakai gelang, sehat, normal. Pakai segala macam katanya wali. Bukan itu. Jadi waliullah itu hal. Jadi hal itu jika ada seorang kekasih Allah secara zahir melanggar. Itu tanpa ada kemauan dari dirinya untuk melanggar. Pasti ada sesuatu yang dituju lebih besar lagi. Ini adalah hal. Maka suudzon tidak diperkenankan. Amar ma'ruf, iya. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar, ingat. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak harus suudzon. Barangkali ada seorang alim yang secara zahir punya perilaku yang tidak benar. Sisi lain kita harus husnudzon. Sisi lain kita harus ingatkan. Ini terjadi pada sahabat Nabi SAW. Enggak pernah suudzon. Nabi Muhammad melakukan sholat kok beda dari yang lainnya. Mestinya kan salah. Jawabnya apa? Kayak bertanya. Apakah dikosor sholat atau engkau yang lupa ya Rasulullah? Jadi begitu ada kita menegur ulama wajar. Tapi dengan adab yang sopan. Tapi jangan setiap kesalahannya ditafsiri yang baik. Ini musibah. Secara pribadi kita pelan-pelan. Jangan mudah menghujat. Tapi ingat. Kita punya kewajiban untuk mengingatkannya. Biarpun itu orang alim misalnya. Guru kita sendiri. Tapi ingat. Suudzon itu tidak diperkenankan. Tapi ingat. Amar ma'ruf harus iya. Barangkali ada sebab yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Sekarang permasalahannya adalah sudah jelas-jelas diakui itu adalah ketidakbenaran, kesalahan, dan dilakukan dengan sengaja masih dianggap sebagai waliullah, ini yang bermasalah. Maka ini hal ya. Kalau berbicara tentang hal itu di luar kesadaran. Jadi ada dua tadi, hal nafsiyah, keadaan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang saking takutnya, bahkan ada orang saking takutnya kepada Allah tidak sholat. Loh kok bisa? Gak sadar dia itu. Ada seorang waliullah, saking takutnya kepada Allah, dia beristighfar di mihrab di kamarnya, beristighfar sambil menangis, sampai berlewat waktu sholat dia tidak sadar. Dia melakukan satu dosa di pinggir jalan, kemudian dia masuk ke kamarnya, istighfar kepada Allah, karena mengingat dosanya, takut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata sampai tidak sholat. Kalau orang di luar ngomong apa? Gimana itu wali kok nggak sholat ya? Padahal di dalam hukum fikih sangat jelas. Orang boleh meninggalkan sholat dan tidak dosa kalau karena lupa. Misalnya panjenengan lagi baca antum, lagi baca Quran, lagi serius kelewat waktunya. Nggak dosa. Loh. Nah begini nih, makanya hal ada orang istighfar berlebihan kepada Allah, takut kepada Allah, sampai meninggalkan sholat. Lah kalau sudah jelas-jelas suruh sholat nggak mau, ini lain cerita. Ini. Jadi adalah hal nafsiyah, para kekasih-kasih Allah, waliullah. Tapi ini adalah berat datangnya, tidak bisa dicari-cari. Kita tidak usah banyak bicara tentang ini. Tapi hal yang kedua, hal kita dengan sesama manusia, itu loh yang harus kita perhatikan. Anda punya kewajiban masing-masing ya. Misalnya itu tadi kami gambarkan, yang punya anak istri harus kerja. Jangan ongkang-ongkang di rumah. Yang sudah cukup, banyaklah ibadah, ya ngaji. Bahkan bisa saja menghadiri pengajian ini haram. Kenapa?
Besok anaknya harus makan, sekarang ada peluang kerja untuk cari duit. Besok anaknya butuh makan pagi. Tidak punya beras di rumahnya. Sementara jam-jam begini ada tawaran kerja, kok dia nggak mau kerja, haram ngajinya. Jadi tolong mengaji kita itu tidak boleh dicampuri hawa nafsu. Sebab kalau ngaji anaknya besok lapar, haram menjadikan anak kita lapar. Jadi buat semua tingkah laku kita harus kita timbang dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwali. Berbeda-bedanya amal itu tergantung berbeda-bedanya hal seseorang, keadaan seseorang dengan sesama manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan-perbedaan itulah yang menjadikan amal-amal kita pun muncul berbeda-beda. Ini saja yang kami sampaikan dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kami persilakan kepada hadirin untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau tanya. Tugasnya malaikat Jibril kan menyampaikan wahyu kepada nabi atau rasul gitu. Nabi Muhammad kan nabi yang terakhir, ya. Gitu. Terus tugasnya malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada siapa? Gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang pertama, saya ingin bertanya tentang, saya mohon penjelasan dari Buya Yahya tentang surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsalillahu sampai selesai. Itu maksudnya tentang penjelasan di dalam yang Allah mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman itu, apakah pembahasannya hanya sampai situ atau di dalam majelis atau bagaimana? Saya mohon penjelasannya. Yang kedua tentang ikhtilaf, bagaimana sikap kita agar ikhtilaf itu tidak merusak ukhuwah dalam jamaah Islam. Dan yang ketiga, saya ingin bertanya tentang kewajiban seorang orang tua terhadap anaknya. Kalau misalnya orang tuanya itu istilahnya beriman tapi anaknya itu ya bertolak belakang dengan orang tuanya, itu seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi surat apa? Al-Muzammil ya? Yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat. Ayatnya tadi apa? Yarfa'illahu alladziina. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majlis fafsahu yafsahillahu. Terus? Wa idza qila Muzammil ayat berapa? Ayat 11. Baik. Waalaikumsalam. Kami persilakan pada ibu-ibu untuk bertanya, barangkali ada. Tidak ada? Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya ya Ustaz. Bila seseorang telah meninggal, terputus untuknya pahala seorang amal kecuali dari 3 hal yang tetap kekal. Yaitu pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Apakah artinya? Yang kedua, apakah artinya? Maksudnya keterangan hadis. Betul. Yang kedua, apakah arti daripada pluralisme? Dan yang ketiga, itu orang menabung di bank itu haram. Tapi kenapa tabungan itu haram hukumnya? Tapi kenapa waktu kita naik haji setornya juga ke bank? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah masalah malaikat Jibril ya.
Malaikat itu semuanya punya tugas dan tugas itu tidak pernah dilalaikan. Tugas umumnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah lebih tahu. Bahkan ada di antara malaikat yang diperintahkan untuk sujud selamanya sujud saja, rukuk selamanya rukuk. Ada di antaranya malaikat punya tugas lebih dari itu, yaitu untuk menyampaikan wahyu. Tapi di samping punya tugas menyampaikan wahyu, dia juga punya ibadah khusus. Jadi malaikat Jibril di saat tidak mengantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad, beliau juga punya tugas, yaitu untuk beribadah. Adapun tugas menyampaikan wahyu disebutkan seperti Imam Al-Baijuri dalam Syarah Jawharatul Tauhid menjelaskan bahwa termasuk ilham itu adalah juga tugas malaikat mengirim kepada hamba-hamba Allah. Dalam fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ilham yang baik itu malaikat Jibril yang menghantarkan, tapi ilham yang jelek adalah iblis yang meniupkannya. Jadi tetap mereka bertugas di samping menyampaikan ilham itu, ilham ya. Tapi ilham itu tidak ada yang tahu, kita hanya menduga-duga kalau itu ilham. Tapi jelas itu kiriman dari malaikat. Tapi tidak boleh semua apa yang ada di hati kita katakan ilham. Kadang-kadang bisikan hawa nafsu setan. Jadi ilham itu begini bunyinya. Ngajak kebaikan yang sesungguhnya. Itu ilham. Ngajak kebaikan tok belum tentu. Ayo ke masjid. Kenapa? Ada sesuatu ternyata di situ. Ngajaknya ke masjid ya. Ayo sholat. Kenapa? Kamu suami kok tidak ngasih contoh. Ingin ngasih contoh tok saja. Jadi ada anak yang mengajak kepada kebaikan yang sesungguhnya itu ilham taqwa. Nanti ilham fujur, ilham yang jelek, yang sesungguhnya. Maka itu adalah tugas malaikat. Di samping itu malaikat punya tugas ibadah yang tiada hentinya dan hanya Allah yang tahu. Karena ada pertanyaan sebetulnya lebih perlu ditanyakan, misalnya kan sekarang belum ada hari kebangkitan kan? Malaikat Israfil ngapain sekarang? Ayo. Malaikat Israfil kerjanya niup trompet kan? Sekarang belum ada, berarti nongkrong. Oh tidak. Jadi ada tugas ibadah hanya Allah yang tahu. Karena malaikat punya tugas untuk beribadah kepada Allah. Jadi ini lebih, misalnya malaikat Israfil sama malaikat apa? Ya malaikat Israfil lah. Jadi beliau adalah untuk niup trompet. Sampai sekarang kan belum ditiup-tiup trompetnya. Terus nongkrong di mana? Apa? Duduk di mana? Apa? Nunggu di mana? Bukan itu. Jadi beliau adalah tetap mendapatkan tugas ibadah dan hanya Allah yang tahu. Itu adalah tugas khusus, tapi ada tugas umumnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Muzammil tidak ada. Ingatnya apa? Mujadalah. Ya betul, di Muzammil tidak ada. Al-Mujadalah. Kemudian masalah ikhtilaf dulu. Ikhtilaf bisa carikan Ustaz Al-Muzammil, Al-Mujadalah. Ikhtilaf di antara ulama agar tidak menjadi perpecahan di antara umat itu bagaimana? Satu, jika khilaf itu masih dipegang oleh ulama-ulama itu sendiri. Kalau sudah yang sok khilaf itu adalah orang bawahan, rendah, orang-orang nggak bisa, itu yang menjadi masalah. Coba. Antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik, Imam Syafi'i itu berbeda tapi nggak ribut. Misalnya soal kunut. Abu Hanifah mengatakan kunut tidak ada. Imam Syafi'i mengatakan kunut ada. Banyak ulama muridnya Syafi'i, gurunya adalah Hanafi, muridnya Hanafi, gurunya Syafi'i biasa nggak ribut karena ulama-ulama. Tapi kalau sudah masuk kampung Cirebon jadi ribut kan? Karena sudah dipegang bukan orang alim, bukan ahlinya. Tawasul ribut. Baca ini, khilaf sepele jadi ribut. Karena bukan dipegang oleh orang alim. Kalau sudah dipegang oleh alim, maka dianjurkan diskusi di antara orang alim. Kalau keluar nanti khilaf. Masalah khilafiyah. Jadi masalah khilafiyah adalah masalah orang yang boleh berbeda pendapat. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan menyentuh perempuan tidak batal wudu. Imam Syafi'i mengatakan batal wudu. Tapi apakah musuh-musuhan? Tidak.
Tapi masuk Cirebon, orang sudah madhabnya Syafi'i nggak batal wudu semua. Ada orang baru mengatakan, yang mengatakan batal wudu goblok. Loh, kurang ajar bener nih manusia. Semuanya ikut madhab Syafi'i, menyentuh perempuan batal. Tak taunya ada orang kemarin sore baru nongol belajarnya, nggak tahu kapan pulangnya. Itu tiba-tiba mengatakan, yang benar adalah tidak batal wudu, yang mengatakan batal wudu itu goblok. Loh. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hambal, dan riwayat Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tidak batal wudu. Tapi Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, Imam Ahmad bin Hambal, tidak pernah aku sholat 2 rakaat kecuali aku mendoakan Imam Syafi'i. Karena menghormat. Jadi ada saling hormat itu. Imam Syafi'i berkunut. Suatu ketika mendekat kuburnya Imam Abu Hanifah, meninggalkan kunut karena menghormati Imam Abu Hanifah. Jadi lihat, rasa hormat itu indah. Tapi paling masalah kalau sudah dipegang oleh orang-orang itu diajak ngobrol, nggak mau, maunya menfitnah di musola-musola kecil, ini yang susah. Ini bid'ah, itu sesat, itu bid'ah, ini sesat, itu kafir, itu syirik. Ya, semua orang masuk neraka, yang boleh masuk surganya dia, bibinya sama pamannya, yang lain tidak boleh. Ini musibah. Nah ini zaman ini ada begitu, manusia-manusia aneh begitu. Seorang ibu datang kepada kami, aduh Buya, saya punya anak itu mengatakan ibu ini wudunya nggak bener, yang bener ini menyentuh perempuan nggak batal, ibu itu punya keyakinan salah. Jadi orang Cirebon tuh salah semuanya, yang mengatakan nyentuh perempuan itu batal wudu. Ya, anak kecil baru sekolah, sekolahnya tidak jauh dari Cirebon sini, keluar Cirebon sedikit. Sekolah di sebuah sekolahan yang gede, pulang sudah mengatakan begitu. Orang-orang Cirebon salah semua. Lah ini dipegang oleh anak-anak kecil. Hati-hati ini. Kalau nyekolahkan anak, tolong diperhatikan. Kalau sudah anaknya mulai berani nyaci maki ini, wah salah alamat ini pasti. Makanya ini diantaranya khilaf diantara ulama itu sangat sederhana asalkan dipegang oleh ahlinya. Pulang dari Saudi, pulang haji, jadi imam, bismillahnya ketinggalan di Mekah, di Madinah. Aneh enggak? Padahal menurut mazhab Imam Syafi'i sudah kompak, kalau sholat pakai bismillah, kalau nggak pakai bismillah tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Malik jangan pakai bismillah. Mazhab Imam Abu Ahmad bin Hambal sama. Mazhab Abu Hanifah pelan-pelan. Coba pulang ke Indonesia, di Indonesia orangnya mazhabnya Syafi'i, pakai bismillah semuanya. Tak taunya jadi imam di masjid langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini orang aneh. Kenapa kita bilang aneh? Coba para jamaah ini bisa ngira-ngira. Kalau tidak pakai bismillah, ada yang mengatakan tidak sah, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Kalau pakai bismillah, tidak ada yang mengatakan tidak sah. Pakai bismillah menurut mazhab Syafi'i sah. Menurut mazhab Malik sah. Menurut mazhab Abu Hanifah sah. Menurut Imam Ahmad bin Hambal sah. Coba yang bijak bagaimana kira-kira? Pakai bismillah. Kalau pakai bismillah nggak ada yang nyalain. Ibaratnya begitu, khususnya di masyarakat Indonesia. Jadi sebetulnya sederhana begini. Coba ada berani mengatakan yang pakai bismillah batal sholatnya? Yang mazhab Malik pun tidak mengatakan batal itu. Jadi kadang-kadang ada orang aneh-aneh itu, orang keminter sok. Pinter itu. Makanya kalau sudah khilaf itu dipegang oleh orang-orang, ya kita tidak mengatakan orang bodoh ya, orang yang kurang belajar itu berbahaya. Maka terlalu berantem sana, kampung kecil, musola kecil jadi 2. Musola kecil bagi 2. Sudah bagi 2, pecah lagi. Akhirnya tinggal imam sama makmum toh. Itu kan beda. Wah, musibah ini. Fitnah zaman ini, hati-hati ya. Tolong kau kompakan masalah akidah yang benar. Madhab kita adalah madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalaupun ada orang misalnya tidak pakai kunut, tanya saja, Anda kenapa tidak pakai kunut? Ada 2 model manusia. Yang satu menjawab, karena saya belajar di India, saya ikut Imam Abu Hanifah. Oh ya, mohon maaf, terima kasih, Anda orang besar, hebat. Tapi kalau kau minta, karena yang benar ini, dalilnya begini. Ayo duduk sini, besok duduk dalil-dalilan ya. Jangan sok dalil pak, begitulah. Tahu apa sampeyan itu dalil? Berapa ribu hadis yang kau hafal? Kan begitu ya.
Tidak usah sombong dengan hadis Imam Syafi'i, itu adalah gudangnya dalil. Tapi kunut. Nah ini orang baru kemarin sore sok menyalahkan Imam Syafi'i, dalilnya begini. Nggak pakai ini. Ini adalah permasalahan. Nah, ini baik pertanyaannya. Jadi perbedaan ini akan menjadi rancau jika dipegang oleh orang-orang yang kurang belajar. Kami punya guru, seorang alim yang soleh, Profesor Dr. Ali Toharayan. Beliau adalah madhab Maliki. Menghafal Quran umur 8 tahun, kalau sholat menangis. Selama kita kuliah bersama beliau, tidak pernah beliau mau jadi imam. Kenapa? Karena murid-muridku Syafi'i semuanya, saya tidak mau jadi imam. Kenapa guru? Takut saya beda denganmu. Ya Allah, biar kamu saya yang jadi imam. Jadi takut beda. Karena bismillahnya dia tidak mau keras. Ngalah ke belakang. Ini nonjol-nonjolin jadi imam, beda lagi. Kan kacau nih orang. Diganti nggak mau. Katanya semuanya salah. Lah ini. Lah kalau sudah di tangan begitu bakal pecah. Makanya jangan boleh masuk musola Anda orang aneh-aneh semacam ini. Kita menghargai orang tidak kunut memang kalau dia ikut madhab Abu Hanifah. Kita menghargai orang yang tidak pakai bismillah karena dia adalah pengikut madhab Imam Malik. Selesai. Tapi jangan aneh-aneh di kampungnya orang Syafi'i ya. Sederhana sebetulnya. Kemudian ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Oh kelihatannya masih yarfa'illahu alladziina amanu walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu, orang yang beriman dan punya ilmu. Jadi pengangkatan derajat orang-orang yang beriman dan punya ilmu. Ilmu di sini bukan ilmu zahir, tapi ilmu yang dibarengi dengan keimanan. Digabungkan. Ilmu yang diperoleh, yang didapat karena Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina amanu walladziina utul ilma darajat. Jadi iman tidak boleh ditinggal. Bukan orang beriman lalu diangkat derajatnya oleh Allah, lalu orang yang berilmu biarpun tidak beriman diangkat derajatnya. Oh tidak. Jadi maksudnya ilmu yang mengukuhkan keimanannya tadi. Jadi ilmu yang mengantarkan kepada keimanan. Makanya ilmu di sini bukan sekedar ilmu zahir. Ilmu zahir tidak menghantarkan kepada keimanan, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ilmu yang menghantarkan keimanan. Biarpun orang itu dan ilmu paling hebatnya ilmu itu satu yang paling hebat. Ilmu mengenal Allah. Ilmu iman kepada Allah. Itu paling tinggi. Selebihnya adalah tambahan. Jadi kalau ada orang sudah kenal Allah, alhamdulillah ibu-ibu ini sudah punya ilmu kenal Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah. Ini paling tinggi, selebihnya adalah tambahan. Maka diangkat derajatnya. Ya ini jadi bukan orang yang hadir di majelis taklim saja, bukan. Biarpun tidak hadir di majelis taklim, tapi tingkat kualitas keimanannya, ilmunya itu adalah tinggi. Iman. Jadi ilmu yang sesungguhnya itu ilmu kenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga awal wajiban alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Atau Sahibul Zubat ya. Awal kewajiban bagi seorang hamba adalah ilmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah. Ilmu kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berarti yang ngaji-ngaji tok, tidak. Jadi intinya semua orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala dia mempunyai ilmu derajatnya tinggi. Dan kemudian semakin banyak ilmu yang diketahui selagi ilmu itu untuk mengukuhkan keimanannya akan meningkat terus orang ini. Baik ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran jangan dianggap remeh. Ternyata dengan ilmu kedokterannya semakin banyak bertasbih. Subhanallah. Kenapa patah di sini kok uratnya sel-sel segala macam. Akhirnya berpikir ya. Itu adalah menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang disanjung dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah seorang bapak, tugas bapak terhadap anaknya adalah mendidik. Dan mendidik itu adalah dari awal ya. Kalau kita berbicara tentang pendidikan anak, insya Allah kita akan segera masuki masalah mendidik anak ya. Kita belum masalah mendidik anak, insya Allah kita sisipkan pertemuan yang akan datang. Barangkali mendidik anak. Kita juga masalah akidah terputus. Memang kita tidak pakai kurikulum. Kita pengen ada dari jamaah yang menyusun kurikulum. Ya bicara akidah masalah 2 bulan. Masalah ini berapa bulan. Nah ini. Jadi dipatuhi nanti. Jadi kita tidak pakai kurikulum baca kitab tok. Semestinya ada kurikulum akidah tuntas. Kemarin kita akidah masih sampai kepada sifat mukhalafah lil hawaditsi. Belum tuntas. Dan kita memang perlu kadang-kadang terlintas perlu bicara masalah
keindahan dalam hidup rumah tangga yang sudah lupa kita bicarakannya. Kemudian cara mendidik anak ya. Ringkasnya mendidik anak bukan di saat anak sudah melek bisa ngomong. Bukan. Salah. Kalau mendidik anak di saat anaknya masuk SMA baru dimasukkan pondok itu salah. Atau suruh ngaji sudah gede salah. Mendidik anak itu mulai Anda belum menikah itu sudah harus mendidik anak. Memilih ibu buat anak-anak Anda. Memilih bapak buat anak-anak Anda. Itu adalah pendidikan pertama buat anak-anak kita. Makanya kalau mau suami, cari suami yang sekiranya bisa mendidik anak-anaknya. Yang cari istri yang sekiranya bisa jadi ustadzah buat anak-anaknya minimal. Nah gitu. Itu harus kalau gambaran. Ini mendidik anak. Kalau bahasa kita gambarkan bahwasanya kalau pengen membangun rumah itu kan cari bahan yang bagus ya. Begitu insya Allah nanti dibahas. Kalau bahannya nggak karu-karuan susah. Bletot sana, bletot sini, nonjol sana, nonjol sini. Repot diatur. Biarpun seorang insinyur, arsitek kelas hebat pun bingung, susah. Tapi kalau bahannya benar, itu yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad, tungkahul mar'atu li arba'in. Kalau nikahi orang itu yang cantik, yang kaya, yang tingkah lakunya benar, yang beragama. Tapi ingat, kalau semuanya harus milih satu, agamanya tok yang didahulukan. Jadi Rasulullah, ini adalah cara memilih. Rasulullah menyebut cantik dulu ya, harta dulu. Karena apa? Umumnya orang itu terberdaya di situ. Kalau cantik, wah. Cantik dulu, khususnya santri hati-hati itu. Ya, santri itu cari cantik dulu katanya. Kenapa kok cantik? Sebab kalau orang nggak cantik kan susah dirubah. Tapi kalau akhlak kan bisa dirubah ya. Awas hati-hati. Ini terberdaya, tertipu, sudah mulai hamil istrinya ngerengek, bingung dia sudah. Akhirnya ustadznya ceramah, istrinya shopping, itu musibah. Jadi hati-hati jangan ngentengkan ya. Biarpun Anda punya kemampuan, ustadz hebat, milih jodoh tetap yang benar ya. Bibitnya yang benar, bobot kualitas akhlaknya yang benar. Jangan hanya mementingkan saya bisa merubah. Kan Allah bisa merubah. Semuanya kan bisa berubah. Padahal sudah jatuh cintrong itu maksudnya. Kalau telah senang gula Jawa rasa coklat, maksudnya harus nikah dengan dia. Dunia benar-benar selebar daun kelor jadinya. Itu ribut musibah ya. Itu diantaranya. Nanti insya Allah akan kita bahas dalam pendidikan anak. Jadi mendidik anak dari itu. Kemudian mulai pernikahan yang benar. Anda menikah itu karena ingin punya anak yang soleh. Makanya cara nikahnya yang benar. Pestanya nggak karu-karuan. Pestanya sudah tidak diridhoi oleh Allah. Maksa dengan pinjem. Setelah pernikahan nanti mikir utang pusing. Gimana bisa mesra. Setelah itu punya anak berantem melulu. Anaknya ngelihat bapak ibunya berantem. Gimana bisa baik anaknya. Terus di dalam kandungan didoain, terus baca Al-Quran yang banyak, sinetronnya tolong dikurangi, itu pendidikan. Sampai anak lahir diajak, mulai anak gede komunikasi, lah itu pendidikan nanti. Lah kalau sudah begitu kok anaknya masih bandel, Anda termasuk golongan Nabi Nuh. Punya anak sesat, Anda tidak dosa. Tapi kalau didiknya sudah gede, baru mulai bandel, baru dimasukkan ke pengajian, ya ini nggak benar. Jadi mendidik itu dari awal ini kewajiban. Kewajiban seorang orang tua terhadap anaknya adalah dari awal. Bukan di saat anaknya mulai gede baru dididik. Ini insya Allah mukaddimahnya. Kemudian masalah apa tadi? Oh masalah. Idza mata ibnu Adam anqata amalu illa min thalatin. Amalnya anak Adam itu akan terputus. Amalnya, amal Anda, tidak usah bikin anak Adam repot. Amal Anda itu akan terputus kalau Anda mati. Kecuali 3. Amal jariah, Anda pernah sedekah ke masjid, bangun pesantren. Kemudian ilmu yang pernah Anda ajarkan ke orang, lah ke orangnya masih sholat terus. Kemudian yang ketiga adalah Anda punya anak soleh mendoakan Anda. Selain ini adalah terputus. Ini berbicara tentang amal siapa? Amal Anda sendiri. Adapun kalau amal saya berikan kepada Anda, tidak ada hubungannya. Ya terserah, kalau Allah beri sampai. Ini orang memahami, dipikir amalnya seseorang itu terputus, dipikir orang lain nggak bisa. Jadi doa tidak ada gunanya orang lain nanti. Sehingga pengen mengingkari tahlilan itu nggak usah. Maksudnya ini kan orang salah paham. Padahal dari riwayat bukan 3, ada 7. Yang tidak akan terputus 7. Sumur yang pernah digalinya, korma yang pernah ditanamnya, aliran sungainya.
Ini ada. Jadi yang bukan 3 saja, itu kan 3 salah satu hadis saja yang dihafal oleh orang yang anti tahlil saja itu. Padahal masih banyak hadis yang lain yang menerangkan banyak amal-amal yang tidak terputus, bukan 3. Dan sepakat ulama, amalnya orang bisa saja nyampe ke orang lain. Amalnya orang lain bisa nyampe ke orang lain. Menghadiahkan amal itu bisa. Menghadiahkan amal baik itu bisa kepada orang lain, dan ini nyampe, dan ini disepakati oleh semua ulama 3 madhab. Madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Imam Malik mengatakan amal kita kalau kita hadiahkan ke orang nyampe, kecuali menurut Imam Syafi'i. Loh, ya ini dipegangi. Kesempatan Imam Syafi'i. Indah. Ini Indonesia kok begitu? Nah, ini orang Aceh aneh itu. Ayo ngadep sini kalau memang Anda mau tanya. Ini kesempatan. Imam Syafi'i melarang. Loh, kok kamu masih saja? Ini gimana nih orang Indonesia? Katanya Syafi'i. Sampai ada buku disebar, dikasihkan, dihadiahkan ke rumah kita. Lihat. Menurut Imam Syafi'i, menghadiahkan amal tidak boleh. Sudahlah, tinggalkan Imam Syafi'i. Menurut imammu, Imam Ahmad bin Hanbal gimana? Nah, itu saja. Menurut Imam Malik gimana? Kok kayak imam cuma 1 saja? Nah, kalau sudah masalah khilaf, jangan dipakai untuk mencaci maki orang. Dan ternyata, itu loh kalau lagi mau, dipegangi Imam Syafi'i. Kalau lagi tidak suka Imam Syafi'i goblok. Itu loh. Kurang ajar ini orang. Kalau lagi senang Imam Syafi'i dipegangi, lupa Imam Malik, lupa Imam Abu Hanifah, lupa Imam Ahmad bin Hanbal, dipakai Imam Syafi'i. Lihat loh, masyarakat Indonesia goblok bener, katanya pengikut madhab Imam Syafi'i. Sudah dikasih tahu Imam Syafi'i mengatakan amal nggak bisa nyampe, kok masih diikuti. Nah, lagi mau, tapi giliran ketemu yang lain yang Imam Syafi'i goblok. Nah, ini musibah. Jadi di saat berpegang kepada urusan amal ini, berpegang kepada Imam Syafi'i, lupa Imam Maliknya, lupa Imam Ahmad bin Hanbalnya, lupa Imam Abu Hanifahnya. Lebih dari itu, yang dimaksud Imam Syafi'i, diterjemahkan oleh murid-muridnya adalah, yang dimaksud nggak sampai menurut Imam Syafi'i itu, kalau Anda membaca Al-Quran saja, nggak dialamatkan kepada orang tersebut. Ya jelas nggak nyampe, kan begitu. Sebetulnya ada penjelasan. Ini adalah di antara problem yang saat ini merabah banyak di Indonesia, yaitu lagi karena dipegang oleh orang-orang yang enggak beres. Enggak beres saja sudah. Biar datang ke rumah nanti, besok rombongan ke rumah. Biasanya begitu. Alhamdulillah, makan bersama nanti. Kita nunggu-nunggu untuk menjelaskan. Bahkan kita mengumpulkan naskah-naskah dari imam-imam yang mereka percaya mengatakan kalau ada orang, ini tanggung jawab, yang mendengar suara ini barangkali tidak terima datang ke rumah, saya datang ke nasnya seorang alim yang sangat diagungkan oleh orang anti tawassul dan anti tahlil. Nasnya ini, teksnya ini saya simpan dan ada, dan ini kita baca berulang-ulang dan saya bisa menunjukkan di mana tempatnya. Ini tanggung jawab. Bunyinya begini. Kalau ada orang yang mengatakan amal itu nggak bisa nyampe, dia sendiri ahli bid'ah. Tuh, bukan saya yang ngomong ya. Kalau ada orang yang mengatakan amal tidak bisa sampai ke orang lain, dia sendiri adalah ahli bid'ah. Menara tinggi ini ya. Semuanya dengar dan direkam ini ya. Kalau sampai omongan kami ini dusta, jangan didengar semuanya yang saya sampaikan. Selesai. Ini adalah dinukil dari seorang yang sangat dipercaya oleh mereka. Kalau sudah disebut orang itu, beres semuanya. Tapi ini ternyata orang tersebut mengatakan bahwa amal yang diberikan, dihadiahkan kepada orang lain. Ini ceritanya begini. Kalau ada orang membaca tasbih, tahlil, dan tahmid, lalu dihadiahkan kepada orang yang mati, nyampe atau tidak? Teks soalnya begitu. Dijawab, nyampe. Kemudian waktu orang tersebut menafsiri wa allaisa lil insani illa ma sa'a, orang tersebut menjelaskan, ini bukan menunjukkan bahwasanya amal orang lain tidak bisa sampai, tapi ini hanya mengatakan orang itu berhak mendapatkan usahanya sendiri, tidak berhak mendapatkan orang lain. Tapi kalau orang lain ngasih, ibaratnya Anda kerja dapat gaji atas kerja Anda. Kalau Anda ngambil gajinya orang lain nggak boleh, tapi kalau orang lain ngasih boleh nggak? Ya boleh, begitu. Bahkan kalau ada orang mengatakan nggak nyampe, maka orang itu adalah ahli bid'ah sendiri. Selesai. Didengar, kita tanggung jawab. Kalau tidak, dibubarkan majelis ini karena penceramah, pengaji yang ngaji adalah dusta. Karena ini perlu dikukuhkan masalah-masalah semacam ini agar tidak banyak khilaf. Anda tidak mau tahlilan, kami doakan masuk surga insya Allah. Tapi jangan mencaci maki. Baik, kemudian masalah pluralisme. Pluralisme ini dari segi bahasa pluralis. Pluralis ini adalah mungkin
bisa diterjemahkan secara luas begini. Tapi harus tahu dulu, ada orang yang mencoba merancukan pemikiran kita. Pluralis lain pluralisme. Pluralisme lain pluralis. Memang kalau pluralisme kan sudah jadi paham. Kalau pluralis itu adalah lain. Seperti sekulerisme dengan sekularisasi, beda. Upaya untuk membeda-bedakan itu sebenarnya untuk membohongi saja. Karena sudah menjadi istilah yang namanya pluralisme. Nanti ada sangkut pautnya dengan sekulerisme dan liberalisme. Kalau pluralisme secara lafadz makna biasa sebelum dipakai oleh ahli bid'ah, ahli sesat, ahli liberal itu, maknanya sederhana. Pluralisme itu adalah hidup bersama dalam perbedaan. Bagus kan? Berbeda agama kita bisa tentrem ayem. Itu kan yang diajarkan oleh Islam. Aslinya seperti itu. Tapi ini sudah menjadi satu paket antara pluralisme, liberalisme, sekularisme. Maksudnya apa? Terkandung di dalam kesepakatan ini menyamakan agama. Agama semuanya sama. Tidak boleh ada pendukungan terhadap kaum minoritas biarpun salah. Kemaksiatan dibela. Ini sekularisme, pluralisme. Lah pluralisme ini ada hubungannya dengan orang liberalisme. Jadi kalau penyeru liberalisme itu adalah ya pluralisme. Mereka pengen mengajak orang itu untuk hidup berbaur dalam kebersamaan, biarpun kita ada perbedaan, tidak ada masalah. Kalau itu benar maknanya, kita berbeda untuk berbeda-beda tapi dalam kebersamaan. Itu sesuatu yang diharapkan oleh Islam. Gak usah pakai istilah pluralisme. Kita diwajibkan kalau ada orang Kristen, kita hidup dengan orang Kristen, kita wajib menghargai dia. Kalau dia sakit, wajib kita kasih obat. Kalau dia lapar, kita kasih makan. Tapi kalau sudah pakai istilah pluralisme, ini maknanya lain. Menyamakan agama, sampai sekarang ada lintas agama segala macam. Hati-hati ini, muncul dari Jawa Timur ini rame-rame. Di Cirebon sudah ada kelompok-kelompok yang mencoba seperti itu. Akhirnya nanti intinya merendahkan syariat Islam, merendahkan ulama-ulama terdahulu. Ada satu jaringan namanya liberalisme. Di kampus-kampus, tolong ini diperhatikan. Gaya pemikiran ilmiah dan sebagainya. Ya Allah, sudah dibuang di Mesir tahun 1925 itu. Ketinggalan Indonesia itu muncul manusia-manusia aneh itu. Di Mesir sudah ada Ali Abdul Razik, muncullah Qasim Amin, itu muncul orang-orang ini. Dan tokoh-tokohnya itu orang yang dibuang dari kampungnya. Fadlur Rahman dari Pakistan ditinggal, kemudian ada Rifa'ah, Hasan Hanafi. Ada orang-orang yang di kampungnya tidak laku sampai di barat sana digedekan. Tak taunya benar di Indonesia ini ada orang ini termasuk bengkaroknya Islam liberal ini. Di Indonesia itu tidak mewakili sebagai tokoh ulama, ya. Kalau ada penulis paling sering di Islam liberal itu, di Amerika, tak tanya ada media mengatakan seorang tokoh pemikir ulama Indonesia. Dari mana? Belum dianggap dia itu. Hati-hati liberalisme. Dan juga muncul di Cirebon ini ada kelompok-kelompok dengan pakai nama lain. Nama lain dan tidak usah ragu-ragu untuk mengucapkannya. Mohon maaf jika ada yang terjerumus. Kami ingin mengembalikan kepada kebenaran ya. Ada, pokoknya kalau ada manis-manis mesra dengan jaringan Islam liberal, pasti dia ke bawah nanti. Bajunya beda, tapi isinya sama. Barangkali kita menyebut di majelis ini karena amar ma'ruf nahi munkar sudah wajib fardu. Karena takut kami ada saudara-saudara kami. Kalau ternyata ada di antara yang hadir, termasuk orang ikut kelompok ini, kok ternyata setelah hari ini tidak mau hadir ke tempat ini, tetap kami doakan semoga Anda menemukan jalan kebenaran di jalan yang lain. Kalau masih mau mendengar, alhamdulillah. Fahmina, hati-hati. Fahmina, ini di atas sana, mohon maaf. Banyak di antara mereka sahabat-sahabat kita yang tidak kenal. Waktu kita ajak bicara katanya, itu bukan liberalisme. Baik, bukan liberalis. Tapi lihat, keakrabannya, tulis-menulisnya. Penulis di sini adalah penulis liberalisme. Ini kan sudah sama besanan lah. Paling tidak itu menikah, sudahlah, sama. Jadi mohon ini adalah dijelaskan supaya orang tidak tertipu ya.
Kalau orang menyampaikan kebenaran barangkali tidak usah harus takut ya. Adapun majelis ramai semacam ini adalah Allah yang menggiring. Kalau besok sepi berarti kan istirahat, enak ya. Tapi insya Allah ini orang ahli hidayah semuanya, jadi tidak akan meninggalkan majelis yang mulia. Tidak usah ragu-ragu kita mengucapkannya. Kadang-kadang malu, nggak enak mengucapkan. Tidak, liberalisme banyak anaknya. Di Cirebon ada modelnya, di Semarang ada modelnya, di Bandung juga ada, semua ada. Dan ini adalah yang merusak akidah kita, merusak keimanan kita. Daripada membayar gratis sekolah anak kita masuk neraka, mending bayar mahal masuk surga. Untung-untung gratis masuk surga, kan gitu. Kemudian masalah bunga bank ya. Kemudian lah kok negara kok membungakan harta kita tuh bagaimana? Sebetulnya kita pengen tidak usah lewat negara, tapi lewat mana hajinya nanti ya? Jadi bisa kita gambarkan begini. Kalau kita mau sholat di masjid melaksanakan satu ibadah, ternyata di pinggir jalannya banyak perempuan-perempuan setengah badan bajunya. Ya kan? Mau tidak mau kita lewat di situ dan kelihatan. Kita pasti ngelihat nanti ya. Berarti itu adalah satu hal, satu jalan yang harus kita lewati karena tidak mungkin tidak kecuali lewat situ. Jadi itu adalah tetap riba-riba. Hanya tetap kita tidak boleh lagi-lagi kita mengecam orang, mencemooh orang, merendahkan orang. Di antara kita barangkali ada yang kerja di tempat-tempat yang ada bunganya, maka kita doakan semoga Allah membukakan rezeki di tempat yang lain halal lebih banyak lagi. Dan saat itu orang itu masuk ke tempat itu bukan karena orang itu pengen masuk neraka, tidak. Karena selama itu dia belajar meyakini itu adalah sesuatu yang benar dan halal. Maka tidak boleh kita itu merendahkan, hati-hati. Sebab kalau merendahkan orang lain ternyata dosanya merendahkan itu lebih gede daripada riba itu. Maka tetap kalau kita melihat saudara kita terjerumus dalam riba, maka kita doakan semoga segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi yang ditanyakan masalah itu karena mau tidak mau kita harus lewat situ, tidak ada jalan lain. Kalau tidak bisa haji. Jadi itu yang nanggung adalah dosanya ya sana, yang ngurusi sana. Makanya paling takut ya repot jadi pejabat ya. Jabat nanggung lagi ya. Surganya belum ada jaminan, nerakanya ditambah-tambah. Baik. Saya pernah membaca buku mengenai wanita yang masuk surga. Yang pertama Sayyidah Khadijah, Sayyidah istri Fir'aun. Ingin tanyakan istri Fir'aun yang ketiga masuk surga. Apakah benar ya? Istri Fir'aun adalah masuk surga. Karena syariat terdahulu boleh seorang muslimah menikah dengan orang yang tidak kafir, tidak Islam muslim. Jadi istrinya adalah seorang muslimah. Dan waktu itu memang luar biasa. Dia adalah dengan keimanan yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Di bawah naungan Fir'aun. Bukan Fir'aun. Jadi ada istrinya 2 orang soleh masuk neraka. Istrinya 2 orang yang ahli neraka masuk surga. Istrinya orang soleh masuk neraka. Satu istri Nabi Lut, satu istri Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh kurang apa ya? Ada istrinya orang ahli neraka masuk surga, istrinya Fir'aun dan istrinya PR, lupa saya. Pokoknya ini. Jadi syariat terdahulu boleh. Jadi jangan dibawa. Lah ini ada lagi orang liberalisme ngaco itu. Fir'aun saja kan bisa istrinya masuk surga kan. Kenapa kita tidak boleh menikahkan anak perempuan muslimah dengan orang Kristen? Ini orang aneh-aneh. Ini syariat terdahulu bukan syariat kita. Suruh ikut Fir'aun nanti. Baik, assalamualaikum Buya, mohon minta doa kesembuhan insyaallah. Yang doa kesembuhan nanti doakan secara khusus. Kemudian apa arti dari madhurin apa maksudnya? Kurang jelas tulisannya bahasa Indonesia kita kurang mat. Apakah amalan malaikat, apakah jumlah malaikat yang 10 itu hanya sekedar namanya yang 10 tapi jumlahnya banyak? Tidak. Malaikat 10 itu adalah 10 itu. Adapun jumlah malaikat yang lainnya banyak sekali. Dan setiap malaikat mereka punya disebutkan seperti ya bawahan membawahi malaikat-malaikat yang menangani masalah itu. Jadi itu malaikat itu adalah nama. Jibril 1, Mikail 1, Israfil 1. Bukan itu adalah nama grup kelompok, bukan. Jadi itu disebutkan itu. Bagaimana bertaubat seorang yang bermaksiat hingga punya anak dengan yang bukan suaminya? Masya Allah, kembalilah kepada Allah dan tutup aib ini. Jangan diceritakan kepada siapapun. Biarkan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi Anda sungguh-sungguh, Anda tidak akan bercerita.
Dan ciri dosa zina yang diampuni oleh Allah, jika ada orang pernah berzina, lalu bertobat kepada Allah, tandanya adalah dia paling tidak senang jika kisah itu disebut. Benci. Dan tolong jangan ceritakan kepada siapapun. Biar saja Allah yang tahu. Allah akan mengampuni. Adapun anak haram itu insya Allah bisa menjadi waliullah. Anak tidak punya dosa, bukan anak haram. Yang haram perbuatan orang tuanya. Ini adalah yang harus juga pendidikan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Dia sendiri tidak boleh menceritakan. Dan orang lain lebih tidak boleh. Hati-hati kalau ada orang barangkali pernah curhat masalah perzinaan. Sebetulnya itu adalah paling beratnya kita itu kalau ada orang bercerita tentang perzinahan. Sebab punya kewajiban nyimpen. Kewajiban nyimpen. Kalau kita ikut bercerita, haram, dosanya gede. Makanya paling berat, jangan senang kalau ada orang cerita tentang perzinaan. Awas, hati-hati, harus simpan. Kalau anda menukil, itu zina. Awas, dosa. Baik, waktu sudah habis. Jadi insya Allah Allah akan mengampuni anda yang melakukannya. Kalau ada seseorang insya Allah mengampuni. Caranya adalah ditutup. Jangan cerita kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang paling dicintai sekalipun. Biarkan Allah yang tahu. Kemudian, insya Allah. Kita terkena musibah, tertipu sebelah uang. Apakah itu termasuk orang yang didolimi atau teraniaya? Iya, anda ditipu, didolimi. Maka saat itu anda banyak doa. Doain kami, semoga pondoknya cepat besar, manfaat, tanahnya lebar. Dan semoga orang yang mencuri itu mengembalikan kepada anda. Nah, sebab doanya orang didolimi itu dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anda dengan kelegaan hati, pertama hati anda tentram. Kemudian setelah itu doa anda akan dimudah dikabul. Jangan doain yang jelek-jelek lah. Sebaiknya sikap apa supaya menerima musibah itu? Ya, kenal Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya tidak ada musibah yang diturunkan oleh Allah kepada seorang muslim mukmin kecuali karena Allah ingin mengampuni dosa, atau ingin mengangkat derajat, atau ingin Allah membuatkan pahala yang banyak nanti di akhirat. Bagaimana menyikapi bila di kantor teman-teman gibah, membicarakan orang lain? Saya ada di antara teman-teman itu. Saya ingin pergi meninggalkan teman-teman, dia tersinggung ngomel. Sikap saya harus bagaimana? Bagus. Kalau anda takut diomelin orang, itu bagus, punya modal. Kalau memang sudah takut diomelin orang, maksudnya takut dimarahin orang, anda harus lebih takut dimarahi oleh Allah. Ya, jadi anda boleh meninggalkan. Langsung saja tinggalkan tempat itu. Karena ada dua pilihan. Kalau ada orang menggunjing anda di situ, dua pilihan. Satu, anda mengingatkan mereka, atau anda pergi. Kalau anda takut diomelin, itu rasa takut itu penting ya. Anda punya modal keistimewaan. Anda takut diomelin ya. Kalau yang ngomelin orang, anda takut. Bagaimana kalau nanti malaikat yang gebukin? Kok anda takut? Lah ini kan nggak beres ya. Jadi tinggal mengukuhkan makna takut, pindah kepada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita menggibah, dosanya sangat besar. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup untuk kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhlulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, sucikan hati kami Allah dari kemunafikan, sucikan hati kami dari kesyirikan, sucikan hati kami dari kekafiran ya Allah, sucikan hati kami dari dengki, sucikan hati kami dari kesombongan dan riya ya Allah, sucikan hati kami dari ketamaan ya Allah. Gantilah dengan kerinduan kepadamu ya Allah, kerinduan kepada ibadah kepadamu, dan sucikan hati kami dari cinta dunia ya Allah, dan jadikan dunia hanya di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami. Mudahkan kami untuk mendapatkan dunia untuk bekal ibadah kepadamu, dan jangan kau sibukkan kami untuk mencari dunia ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia ya Allah, dan kebaikan di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari segala malapetaka, dari segala bencana di dunia dan bencana di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah ya Allah. Berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah ya Allah. Berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah ya Allah. Hati kami ya Allah sering tergoda di saat kami sholat, seolah-olah kami tidak di dalam sholat ya Allah. Di saat kami menghadapmu, akan tapi yang hadir di hati kami selainmu ya Allah.
Kami mohon ampun atas itu semua dan kami mohon pertolongan ya Allah. Berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah ya Allah. Dan mudahkanlah kami untuk ibadah ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan kewajiban-kewajiban yang Kau bebankan kepada kami. Mulai dari solat yang wajib ya Allah, puasa yang wajib ya Allah, zakat ya Allah, haji yang wajib ya Allah, dan berpuasa ya Allah. Dan setelah itu mudahkanlah kami untuk melakukan kesunahan ya Allah. Dan sisih yang berikan kepada kami ya Allah kesempatan untuk beribadah di sela-sela kesibukan kami ya Allah. Jangan sampai kami tenggelam dalam kesibukan mencari dunia lalu lupa kepadamu ya Allah. Yang berdagang ya Allah, berikan kepada mereka kesempatan untuk beribadah di saat berdagang ya Allah. Yang pegawai ya Allah, berikan kepada mereka kesempatan untuk menghadap kepadamu di saat ya Allah. Biarpun kesibukan mereka ya banyak ya Allah. Yang ustaz sekalipun ya Allah, jangan sampai terlena dengan kesibukan-kesibukan ya Allah yang tidak menghadirkan keridhaan-Mu ya Allah. Dan gugah hati kami untuk bisa bangun malam untuk menghadap kepadamu dan memohon kepadamu ya Allah. Mudahkan kami untuk melakukan solat duha ya Allah. Rindukan kami untuk solat-solat sunnah dan puasa sunnah dan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya ya Allah. Ya Allah, Engkau sungguh maha kuasa. Ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah untuk menjauhi kemaksiatan. Jauhkan kami dari minum-minuman keras. Jauhkan kami dari menggunjing ya Allah. Jauhkan kami dari zina ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba ya Allah. Jauhkan kami dari mengambil haknya orang lain ya Allah. Jauhkan kami dari merebut waris ya Allah. Jauhkan kami dari merendahkan orang lain ya Allah. Jauhkan kami dari segala kehinaan ya Allah. Kami ingin mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang menghantarkan kepada ridha-Mu ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami untuk membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah keinginan dari saudara-saudari kami Allah. Berikan kepada mereka anak-anak yang soleh-soleh. Dan berikan kepada kami semua ya Allah anak yang soleh-solehah yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadikan suami kami suami yang soleh ya Allah. Dan jadikan istri kami istri yang solehah ya Allah. Dan jadikan kami suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan jangan Kau kurangi cinta ini. Yang belum menikah ya Allah, mudahkanlah mereka untuk mendapatkan yang halal ya Allah. Mudahkan kepada pernikahan yang Kau muliakan ya Allah, Kau ridhoi ya Allah. Dan mudahkan segala urusan mereka ya Allah. Berikan kepada mereka kecintaan ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Engkau sungguh maha kuasa ya Allah. Engkau maha kuasa ya Allah. Jadikan kami suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul khotimah. Orang tua kami ampuni mereka ya Allah. Guru-guru kami ampuni mereka. Dan kami ampuni kami. Anak-anak kami, keluarga kami, tetangga kami semua ampuni mereka ya Allah. Dan cabutlah nyawa kami kelak setelah panjang umur dalam keadaan Engkau ridho pada kami ya Allah. Dalam keadaan kami rindu kepadamu ya Allah. Dalam keadaan kami mencintaimu ya Allah. Dalam keadaan yang benar-benar ya Allah dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman ya Allah. Iman dan mudahkanlah kami ya Allah di dalam menjalankan tugas kewajiban ini Allah. Berkailah majelis ini, berkailah kami semua ya Allah. Bantulah Allah yang memudahkan segala urusan kami yang di masjid ini ya Allah. Semua orang yang mempermudah urusan kami dalam dakwah ini ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah. Semua ya Allah, mulai dari ya Allah, mulai dari yang di halaman sana yang mengatur lalu lintas, mulai dari yang di dalam masjid ini yang membersihkan kamar mandi atau yang mengatur pengeras suara, atau semuanya ya Allah yang berjuang di masjid ini untuk acara ini ya Allah, mudahkan segala urusan mereka dan mudahkan segala urusan yang memudahkan urusan pesantren kami ya Allah. Pesantren kami ya Allah, mudahkanlah ya Allah untuk melebarkan tanah pesantren ya Allah, membangun pesantren ya Allah. Kirimkan kepada kami orang-orang yang ikhlas dan tulus ya Allah, dan jauhkan dari orang yang tidak ikhlas ya Allah. Kirimkan kepada kami harta yang bersih yang halal ya Allah, dan jauhkan kami dari harta yang tidak halal, dan berikan kepada kami semua adalah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.